Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Saya dan semua kita berharap bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang tetap kuat di dalam kondisi ini. Meskipun kita harus melalui hari demi hari dalam kondisi yang sulit ini. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersaat teduh bersama-sama. Mari kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami bisa kembali lagi bersama-sama datang, duduk diam. Meskipun kami bertemu secara online, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di masing-masing rumah kami ingin memuji-muji Engkau. Kami ingin beribadah kepadamu, kami ingin bersama-sama kembali diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kami, Bapak Pendeta El Sentan. Pimpin setiap kami Tuhan, Tuhan yang menolong setiap kami sehingga hati kami sungguh terarah kepada Tuhan, terus memandang kepada Tuhan, meskipun hari-hari yang kami lalui saat-saat ini begitu menyesakkan Tuhan buat kami. Tetapi Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau merancangkan segala yang baik bagi semua kami yang mengasihi Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersama-sama kita bertemu lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama menaikkan pujian berikut. He is my light, my strength, my soul, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost
the power of Christ in me. From life first cry to final breath, Jesus command my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I stand. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang menjauh darimu, terhilang dan tak pernah kembali. Namun kasih-Mu yang terlalu besar menggerakkan-Mu untuk merebut kami dari kegelapan itu. Ya Tuhan, Engkaulah yang mencari kami satu persatu. Kehinaan tak menghentikan-Mu, betapa kudus dan mulia keberadaanmu. Mari kita sama-sama angkat satu pujian, Yesus telah lahir di Bethlehem.
Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, apa kabar? Saya selalu percaya bahwa jemaat itu selalu dilindungi Tuhan, dan saya juga percaya jemaat semua baik-baik. Karena semua kita hidup sekarang zaman ini adalah kasih kemurahan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada hari ini kita kembali untuk beribadah, di mana saya sangat mohon jemaat ada di rumah untuk berkonsentrasi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan lanjutkan dengan tema kita, yaitu malaikat surga dan malaikat neraka dengan part 2. Marilah sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa, dan jemaat dikasihi Tuhan tunduk kepala, kita akan doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, begitu besar kasih kemurahan Tuhan kepada kami semuanya. Oleh anugerah Tuhan, kami masih bisa hidup pada zaman ini karena semua kemurahan Tuhan. Pimpinlah kami selalu Tuhan, lawati kami, dan kirimlah malaikat-malaikat-Mu yang dari surga, beraksa-raksa, selalu mengelilingi kami, menjaga kami, melindungi kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan teman-teman kami, saudara-saudara kami. Agar kami bisa melewati dengan pandemi yang ini. Kira Tuhan bermurah hati. Sekarang ini, pada hari Minggu ini, kami bisa berkonsentrasi untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sertai kami, sehingga mata hati kami tertuju kepadamu. Dan setiap firman yang kami dengar adalah pesan-pesan datang dari-Mu. Kira Tuhan berfirman kepada kami siap untuk mendengarnya. Urapin hamba-Mu penuh kuasa-Mu, dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirman kepada kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang ada di rumah berkata amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baca firman Tuhan di dalam surat Yudas pasal 1 ayat 1 dan 6. Mari kita baca ayat pertama. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ayat ke-6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Amin, jemaat dikasihi Tuhan. Inilah surat yang ditulis oleh Yudas. Sekali lagi, minggu lalu saya sudah katakan, surat ini ditulis bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas yang ditulis surat ini adalah saudara dari Yakobus dan juga saudara dari Yesus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, fungsi malaikat itu apa? Saudara-saudara, apa fungsinya? Hari ini kita akan mendalami tentang fungsi malaikat. Karena jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti minggu lalu banyak kesaksian saya pribadi saya. Maka hari ini kita akan mendalami tentang fungsi malaikat itu apa. Yang pertama adalah fungsi malaikat adalah memberitakan kabar baik dari Allah. Semua malaikat yang diciptakan Tuhan, mereka diberikan mandat, yaitu memberitakan kabar baik. Kabar baik apa yang Tuhan suruh. Malaikat tidak akan melakukan sesuatu tanpa diberikan perintah. Malaikat melakukan apapun karena ada perintah atau amanat. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita buka Lukas 2 ayat 9 dan 10. Kita baca ayat ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan
besar untuk seluruh bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari pemberitaan kabar baik yang ditugaskan oleh Allah kepada malaikat-malaikat itu, maka di pada ayat kedua yang ditulis oleh Lukas, di mana Maria waktu itu berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat berkata kepada Maria, jangan takut, bahwa pesan dari Tuhan kepada malaikat itu, bahwa tidak boleh memberikan ketakutan kepada Maria, karena Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, jadi yang kita mau dalamkan fungsi malaikat yang pertama adalah memberitakan kabar baik dari Allah. Artinya malaikat itu dari surga, dia mengabarkan semua kabar baik. Bagaimana dengan malaikat di neraka? Apakah dia mengabarkan kabar yang jelek? Tidak. Malaikat di surga atau malaikat neraka sama mengabarkan kabar yang baik. Cuma perintahnya, komandannya berbeda. Komandan malaikat di surga komandannya adalah Allah Bapa. Tetapi komandan malaikat neraka adalah Lucifer. Saudara-saudari kasih Tuhan, ketika dua-dua itu menyampaikan penginjilan atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang manusia, inilah sangat penting. Apakah yang disampaikan itu semua berdasarkan Alkitab atau berdasarkan di luar Alkitab? Kalau apa yang disampaikan oleh malaikat daripada surga, apapun dia katakan, semua berdasarkan daripada Bible atau Alkitab. Ketika malaikat dan neraka menyampaikan semua, itu berdasarkan apa yang saudara senang, apa yang saudara merasa nyaman. Perbedaan sangat tipis. Nah, disinilah waktu kita mendengar kabar-kabar itu, maka harus hati-hati supaya kita bisa membedakan mana malaikat daripada surga atau mana malaikat dari neraka. Yang pertama, kedua, memberikan jawaban doa-doa kepada umat-umatnya. Tugas malaikat atau fungsi malaikat adalah memberikan jawab kepada umat-umatnya Tuhan. Semua umat di seluruh dunia berdoa. Banyak umat meminta sesuatu dari Tuhan. Maka Tuhan, Allah Bapa, mengirim malaikat-malaikatnya untuk mendampingi semua umat-umatnya dan menyertai umat-umatnya supaya memberikan jawaban kepada umat-umatnya. Mari kita lihat dari contoh dari firman Tuhan. Yakub melihat malaikat-malaikat turun dari surga. Mari kita buka kitab Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Yakub bermimpi melihat malaikat itu turun dari langit. Nah, jadi Yakub itu bukan berhadapan langsung dengan malaikat, tapi Yakub bermimpi sehingga dia melihat malaikat turun dari surga itu melalui tangga-tangga sampai ke bumi. Nah, saudara-saudara, apakah saudara pernah alami melihat malaikat? Saya pribadi sering sekali bermimpi. Ketika saya bermimpi sesuatu, maka selalu saya bangun dan berdoa, bertanya kepada Tuhan, apakah yang Tuhan mau bicarakan? Maka Tuhan selalu membicarakan apa kepada saya, bukan seperti apa saya bicara dengan saudara. Bukan bahasa kita, tapi Tuhan berbicara kepada saya berdasarkan firman Tuhan. Maka kalau saya bermimpi sesuatu, saya selalu sudut di hadapan Tuhan berdoa, Tuhan Yesus, apa maksud dari mimpi itu? Kemudian saya tidur. Kemudian Tuhan akan berfirman kepada saya. Aku bangun lagi dan aku tahu ayat mana aku catat. Nah, besok paginya baru saya mendalamkan apa yang dimaksudkan Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan,
Kita baca lagi di masalah untuk apa yang terjadi pada Yakub. Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Nah, dari Kejadian 32 ayat 1, Yakub itu berhadapan dengan malaikat. Yang pertama, dia bermimpi malaikat itu turun dari surga. Yang kedua, dia berhadapan dengan malaikat. Dia berjumpa dengan malaikat. Saudara-saudara, malaikat itu tidak berwujud seperti manusia. Tetapi malaikat itu bisa berubah. Malaikat itu bisa diperintahkan Tuhan apa yang harus dikerjakan. Jika malaikat itu mau menunjukkan kepada saudara, dia akan muncul kepada saudara. Jika Tuhan tidak mengizinkan, maka saudara tidak bisa melihatnya. Saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita bicara mimpi, saya pendeta yang sudah 16 tahun melayani. Saya selalu hidup dengan pelayanan dengan hati yang jujur dan taat kepada perintah Tuhan. Maka ketika saya katakan tadi, ketika saya bermimpi, saya tanya Tuhan apa, maka untuk itulah saya sering sekali kalau apa jemaat ataupun orang sakit ataupun orang-orang yang ingin saya doakan, selalu saya tanya Tuhan. Tapi ketika Tuhan memperlihatkan kepada saya melalui malaikatnya dan berbicara kepada saya, orang tersebut akan terjadi seperti ini, selalu saya sampaikan, hampir dikatakan 99% orang tidak percaya. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya memberikan satu kesaksian. Ada satu pasien saya, dia mengalami sakit kanker yang cukup parah. 3 bulan lalu saya bermimpi bahwa dia akan menghadapi permasalahan besar, bahwa dia akan mengalami operasinya tidak berhasil, kemudian dia akan mengalami pemutusan ataupun menghadapi sesuatu kekecewaan pada keluarga-keluarganya. Saya memberitahu kepada pasien tersebut, kamu akan hadapi seperti itu. Dia hanya mendengar dan mungkin juga percaya, mungkin juga enggak. Tapi setelah 3 bulan kemudian, dia pulang ke Indonesia. Dia menghadapi persoalan seperti apa yang saya mimpikan. Dia berkata pada saya, apa yang Pak Pendeta pernah mimpi benar-benar terjadi pada saya. Saudara, kita seorang hamba Tuhan. Kalau tidak dipakai Tuhan, maka kita tidak bisa memimpi sesuatu. Kalau kita bermimpi, kita harus sampaikan. Makanya apapun mimpi harus berdasarkan Alkitab. Harus berdasarkan kenyataan. Kalau mimpi tidak kenyataan, itu hanya sebagai mimpi karena banyak aktivitas. Kalau mimpi itu selalu kita banyak waktu doa, banyak waktu bersekutu dengan Tuhan, banyak waktu intim dengan Tuhan. Ketika kita mimpi, maka Tuhan memakai malaikat memberitahu kepada saya untuk menyampaikan kepada orang tersebut. Saudara-saudari kasih Tuhan. Jadi malaikat itu nyata, bukan ilusi. Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita bicara yang ketiga. Fungsi malaikat itu apa? Fungsi malaikat itu adalah melindungi umat-umat Tuhan. Saudara, tahu nggak saudara, dengan adanya wabah COVID-19 ini, saudara tidak bisa menjaga diri. Walaupun saudara sudah pakai masker, selalu pakai kacamata, ya, kepala ditutup, pakai baju, virus itu ada di mana-mana. Tidak mampu saudara menjaganya. Saudara percaya nggak, banyak orang-orang kena COVID-19 ini bukan karena bersentuhan, semua karena OTG. Jadi bagaimana OTG itu terjadi? Sulit kita manusia tidak berinteraksi dengan orang. Dan kita juga tidak bisa tahu apakah orang itu membawa COVID atau tidak. Jadi maka fungsi malaikat itu adalah melindungi semua umat-umat Tuhan. Maka di dalam Mazmur 91 ayat 7 dan 11. Firman ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat ke-11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau
di segala jalanmu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka mereka diperintahkan Allah untuk menjaga semua umatnya, melindungi. Seperti waktu itu pada kitab Perjanjian Lama, Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menghadapi Firaun. Sebelum tulah ke-10 itu turun, Tuhan berfirman kepada Musa, ayo katakan semua umatku. Maka semua rumah itu dikasih warna merah pakai anak domba, agar wabah yang ke-10 akan mematikan anak sulung tidak tertimpa kepada semua orang-orang pilihanku. Begitu juga kita adalah orang pilihan Tuhan. Maka kata Mazmur mengatakan, walau 1,000 orang lebah di sisimu, 10,000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Kenapa tidak menimpamu? Karena malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kita dilindungi, diprotek. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sekarang ini posisi, kalau kita keluar dari rumah, apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Begitu kamu keluar, bisa aja kamu meninggal, bisa aja kamu kecelakaan. Kamu tahu enggak? Kamu tidak tahu. Tapi Allah mengirim malaikat-malaikat menjaga saudara. Tiba-tiba saudara bawa mobil dengan baik-baik, tiba-tiba di depan ada tabrakan. Saudara tiba-tiba melihat ke bawah sedikit, saudara akan mengalami kecelakaan. Tapi ketika malaikat bersama kita, dia akan tarik kepala kamu supaya dia tunduk ke bawah. Bisa terjadi. Itulah tujuan Tuhan menjaga kita. Dan saudara-saudara tahu enggak, ada orang naik pesawat, ya sebelum pesawat itu jatuh, Tuhan mengirim malaikat untuk mencegah. Ada sesuatu supaya dia enggak naik pesawat. Begitu juga orang juga pergi ke luar kota. Sebelum terjadi gempa atau terjadi tsunami, Tuhan memprotek dia supaya dia tidak mengalami kecelakaan. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini. Banyak hal yang terjadi di luar kita sebagai manusia. Artinya di luar dari kemampuan kita manusia menjaga diri. Maka Tuhan mengirim malaikat-malaikat menjaga umatnya. Saudara, ini sangat penting. Maka saya bilang, jadi manusia itu sangat lemah. Tidak ada kekuatan untuk kamu menjaga diri. Bagaimana mungkin kamu jaga diri? Sekarang ini kita menghadap COVID-19. Virus itu tidak nampak. Bagaimana saudara tahu bahwa virusnya di mana? Saudara tidak lihat. Maka kita harus benar-benar intim dengan Tuhan. Kita harus benar-benar Tuhan bisa minta Tuhan jaga kita. Saudara boleh bekerja keras pada sekarang ini. Saudara boleh rajin cari uang. Saudara boleh rajin untuk lakukan sesuatu. Kalau sudah kena, semua itu habis. Maka saudara, untuk inilah keadaan ini. Yang bisa menjaga kita adalah Tuhan. Maka Tuhan kirim malaikat-malaikat menjaga saudara. Banyak hal yang saudara tidak pernah lihat. Banyak hal saudara tidak tahu. Pekerjaan Allah yang begitu luar biasa. Pekerjaan Allah yang begitu dahsyat yang saudara tidak pernah bayangkan. Yang selalu pikirin mau cari uang. Saudara pikir bagaimana kamu kaya. Saudara pikir bagaimana aku nyaman. Saudara pikir bagaimana beli aset. Saudara pikir bagaimana beli utang. Saudara pikir bagaimana aku ini makannya enak. Saudara tidak pikir satu pun hal yang tidak mampu kamu untuk menjaga diri. Saudara boleh punya bodyguard 100. Saudara boleh di rumah disemprot semua sentiasa. Saudara boleh juga pakai apa untuk protek. Tetapi kalau saudari, pada hari ini kalau malaikat Tuhan tidak jaga saudara, saudara juga akan terjadi sesuatu di dalam rumah. Bisa aja jatuh dari tangga. Bisa aja mereset kamu ke WC. Bisa aja makan terserak. Apapun bisa terjadi. Tapi ketika malaikat menjaga saudara, saudara aman dan penuh dengan tentram. Itulah fungsi-fungsi malaikat, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Fungsi malaikat itu apa?
Yang keempat adalah fungsi malaikat adalah menyediakan hal-hal supernatural. Contohnya, malaikat membawa pesan dari Tuhan kepada Elia. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan bisa memerintahkan malaikat untuk memberikan kepada saudara. Tuhan bisa memberikan perintah kepada malaikat untuk memberkati Elia. Mari kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 5 dan 8. Saya akan baca ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Saudara tahu, Tuhan mengirim malaikat kepada Elia. Dan Tuhan perintahkan malaikat untuk memberikan Nabi Elia makan dan minum. Supaya Elia kuat untuk berjalan 40 hari 40 lamanya. Saudara tahu enggak? Hari ini, jika saudara ini benar-benar anak Tuhan. Dan jika saudara orang selalu intim dengan Tuhan. Dan saudara percaya bahwa Tuhan bisa mengirim malaikat-malaikat untuk memberikan uang kepada saudara. Percayakah saudara? Di dalam kitab Mazmur berkata, apapun kamu kerja semua sia-sia. Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintai ketika dia tidur. Itu artinya bahwa ketika Tuhan memakai malaikat untuk memberkati saudara, pada waktu saudara tidur, malaikat itu bekerja keras untuk memperjuangkan kepada saudara, menggerakkan hati-hati orang. Tiba-tiba saudara pagi bangun, langsung dapat telepon, order saudara, omset saudara, ditelepon orang berlimpah-limpah. Gak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini saudara pernah gak mendalami? Semua saya bicarakan berdasarkan firman Tuhan. Bukan bicara dengan saya percaya firman itu nyata. Karena mereka bisa bekerja seperti itu. Saya pernah alami. Saya ingin makan jambu. Tapi saya tahu, saya seorang hamba Tuhan, saya tidak ada uang untuk beli jambu. Ya. Saya cuma ngomong istri saya mau makan jambu. Saya bilang, ngapain beli jambu? Kita harus irit. Ini COVID-19. Wah, ya sudah. Saya diam. Saya tidur. Pagi-pagi jam 7 saya turun ke bawah. Ada jambu. Saya tanya siapa kasih? Tuhan menggerakkan seorang jemaat beli jambu ke saya. Nah ini. Percaya enggak? Nah saya jadi percaya. Kenapa? Sesuatu yang tidak mungkin itulah dikerjakan oleh malaikat-malaikat. Ada lagi yang lebih ekstrim terjadi. Saya butuh uang sebagai pendeta, baik kartu kredit yang saya pakai untuk pelayanan. Karena saya pendeta, mau pelayanan saya nggak bisa minta persembahan, tapi saya jalankan dulu pakai kartu kredit saya. Nah, sudah jatuh tempo dengan COVID-19 ini, saya mau pakai apa bayar? Nah, saya tahu, tapi saya tidak berani cerita sama istri saya. Saya cuma bilang, Tuhan, bagaimana ya jatuh tempo mau bayar ya? Sudah, akhirnya saya doa gitu, saya tidur. Nah, saya bangun besok pagi, ternyata malaikat Tuhan bekerja sudah malam itu. Saya pagi-pagi bangun, saya buka handphone. Kok ada orang kirim uang, persis angkanya seperti apa yang saya mau bayar kartu kredit. Itu semua Tuhan atur. Maka begitulah saya percaya Tuhan. Maka saya yakin Tuhan bisa bekerja buat saudara juga. Tuhan bisa memakai malaikat-malaikat untuk menyertai saya. Tuhan juga bisa kirim malaikat-malaikat untuk memberi berkat kepada saudara. Apa yang saya alami, saudara pasti bisa alami. Karena kita sama-sama percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Jadi tidak ada mustahil saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita lihat lebih mendetil
Bagaimana fungsi-fungsi malaikat yang dicatat oleh Alkitab? Bagaimana malaikat-malaikat bekerja untuk melindungi umat-umat pilihan Tuhan? 1. Lot. Ketika Tuhan menghancurkan Sodom Gomora, Tuhan pakai malaikat untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Bisa kita lihat firman Tuhannya di kitab Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Ayat 15. Ketika fajar telah menyingsi, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini. Ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Tuhan bisa menyelamatkan Lot. Mengirim malaikat di tempat Sodom Gomora yang sebentar lagi mau dilenyapkan Tuhan. Dengan keadaan COVID ini, Tuhan bisa kirim malaikat menjaga saudara. Jika saudara punya iman, jika saudara percaya bahwa Tuhan bisa kirim malaikat-malaikat untuk menjaga saudara. Hidup saudara harus kudus. Hidup saudara harus benar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan berbohong. Jangan manipulasi. Yang penting kondisi COVID ini, yang penting Tuhan menjaga kita. Tidak ada satu manusia bisa menjaga kita. Tidak ada orang kuat menjaga kamu. Tidak ada dokter bisa jaga saudara. Tidak ada obat menjaga saudara. Yang bisa melindungi saudara adalah Tuhan. Dan Tuhan kirim malaikat-malaikat untuk menjaga saudara. Jadi saudara, lihat di dalam Alkitab, Lot itu dijaga Tuhan. Nah, kita lihat contoh Alkitab kedua. Bagaimana Daniel dimasukkan ke dalam goa, malaikat menutup mulut singa. Aduh, malaikat bisa menutup mulut singa. Daniel itu dimasukkan ke dalam goa supaya Daniel itu dimakan oleh singa. Tapi Tuhan kirim malaikat itu menutup mulut singa. Masuk akal atau tidak? Firman Tuhan berkata, mari kita baca firman Tuhan. Daniel 6 ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara-saudara, inilah suatu keajaiban luar biasa. Tuhan bisa pakai malaikat itu menutup mulut singa. Saya nggak tahu waktu itu pakai apa tutupnya. Apakah pakai ban? Saya juga nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Tapi Alkitab mengatakan seperti itu. Saudara pernah nggak dikejar anjing? Apalagi sekarang ini COVID-19 ini banyak orang naik sepeda pagi-pagi. Banyak juga orang lari pagi. Saudara tahu nggak? Tiba-tiba dikejar anjing gila, pernah nggak? Nah saudara, kalau malaikat tidak menjaga saudara, anjing gila itu sudah tunggu saudara jam 7 pagi. Orang lain tidak lewat jalan itu, tapi saudara lewat jalan itu. Jika malaikat ada di sana, jika malaikat Tuhan diutuskan Tuhan menjaga saudara, pasti saudara akan melewat jalan itu dan anjing itu akan tidak nampak saudara. Kenapa? Mata anjing ditutup oleh malaikatnya. Kenapa? Itu semua pekerjaan yang tanpa kamu sadar, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya tiap pagi lari pagi, saya tahu banyak anjing berkeliaran di mana-mana. Ya, anjing dipelihara orang juga ada yang sudah gila juga, karena juga ikut stres. Karena majikannya tidak ada waktu bawa dia keluar. Akhirnya saya lewat, dia gong terus. Nah, saat gong sempat pintu terbuka, bukan saudara diterkam. Tapi ketika malaikat itu dikirim Tuhan, maka ketika kita lewat, anjing itu bukan gonggong, dia hormat.
Karena dia tahu. Kenapa dia tahu apa? Malaikat Tuhan untuk menjaga kita. Dan apakah binatang bisa bicara dengan malaikat? Bisa nggak? Bisa nggak? Buktinya mana? Keledai siapa? Beliam. Saudara kasih Tuhan. Beliam itu bersama keledai. Ketika dia mau ke sana, keledai tidak mau jalan karena malaikat bicara sama keledai. Dan akhirnya Beliam tetap pukul keledainya untuk jalan. Akhirnya keledai itu marah sama Beliam. Dia bicara, lu gak tahu diri ya? Karena saya sedang bicara sama malaikat. Coba bayangkan. Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk mencegah kita. Supaya kita tidak kena masalah. Itulah malaikat-malaikat Tuhan yang berasa-rasa untuk ada dalam bumi ini. Menjaga saudara sebagai anak Tuhan. Maka saudara harus lebih serius sama Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga. Tadi saya katakan, mari kita lihat lebih mendetil bagaimana fungsi malaikat. Ini yang ketiga. Petrus di penjara. Malaikat membuka pintu penjara. Jadi Petrus di penjara, dia gak bisa berdaya. Tapi malaikat yang membuka pintu penjara supaya Petrus bisa keluar dari penjara. Mari kita lihat firman Tuhan. Kisah Para Rasul 12 ayat 7 dan 10. Saya akan baca ayat ke-7 dan ke-10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ayat yang ke-10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba mereka itu meninggalkan dia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Petrus di penjara. Diikat tangannya, diikat rantai. Malaikat bertepuk Petrus, langsung lantainya itu rontok. Kemudian pintu penjara dibuka. Semua Tuhan memakai malaikat itu pimpin Petrus keluar dari penjara. Tak ada satupun orang melihat. Tugas malaikat itu adalah menjaga saudara dan saya. Itu fungsinya. Jadi kekuatan malaikat itu sangat luar biasa. Karena dia menerima mandat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dia akan jalankan mandat itu untuk melindungi kita. Maka kalau saudara selalu tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudara mendengar kesaksian-kesaksian atau ocehan-ocehan tentang kehidupan. Maka yang menyertai saudara adalah malaikat-malaikat neraka. Ketika saudara disertai malaikat neraka, dia memberikan saudara apa yang saudara inginkan. Apa yang saudara pikirkan, semua dia wujudkan kepada saudara. Agar saudara bisa ke neraka bersama mereka. Memang untuk menuju ke surga itu kita harus benar-benar taat kepada perintah Allah. Kita harus benar-benar ikuti seperti apa yang katakan Alkitab. Kenapa? Pada akhir hidup kita adalah mengikuti malaikat surga untuk ke surga. Di mana kita berjumpa dengan Allah Bapa kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, penting sekali saudara-saudara mengerti malaikat. Saya sendiri pribadi, sudah berkali-kali saya katakan, saya melihat malaikat itu dengan jelas. Maka saya percaya bahwa hidup kita sampai hari ini selalu Tuhan mengasihi saya, memakai malaikat memelihara saya. Saya jadi hamba Tuhan 16 tahun. Saya katakan sejak kecil sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya sudah melihat malaikat. Dan sampai hari ini, kenapa ya? Banyak orang tanya saya, Pak Pendeta kenapa tahu ini orang sakit apa? Pak Pendeta kenapa tahu ini orang mengapa? Pak Pendeta kenapa tahu ini masalah apa terjadi? Saya bukan tahu, tapi malaikat kasih tahu saya. Sehingga saya bisa jelasin. Sering sekali saya doa seseorang. Orang berkata, Pak Pendeta kalau bisa, saya tidak mau cerita saya punya sakit apa. Tapi Pak Pendeta tahu saya sakit apa enggak? Saya bilang, oke. Kalau dokter,
kita nggak kasih tahu dia penyakitnya apa, dia nggak bisa tahu kita sakit apa. Tapi kalau kita sebagai hamba Tuhan disertai oleh malaikat dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tahu dia sakit apa. Kenapa? Yang beritahukan saya adalah malaikat-malaikatnya. Sehingga saya bisa jelasin orang, kamu sakit-sakit gini. Dan sering sekali saya melihat segala sesuatu yang saya bawa dalam doa untuk perkara seseorang. Saya bawa dalam doa penyakit seseorang. Saya bawa doa masalah seseorang. Kemudian saya mau jawab orang itu. Saya baru ngomong. Orang itu lebih banyak ngomong daripada saya. Makanya saya diam. Kenapa? Ada yang bisa ditolong. Ada yang tidak bisa ditolong. Bukan saya gak mau nolong. Tapi kalau saya nolong pun dia gak percaya. Dia lebih percaya malaikat neraka. Malaikat neraka sudah bisik kepada dia. Jangan percaya pendeta itu. Jangan percaya pendeta itu. Karena bohong. Masih ingat literasi minggu lalu gak? Sudah didoktrin oleh malaikat neraka. Jangan percaya. Jadi malaikat neraka itu memberikan iming-iming dia. Memberikan mimpi-mimpi yang indah. Kelihatannya kerjanya bagus. Ujung-ujungnya habis semua. Apa yang datang dari Tuhan tidak akan habis. Kamu tetap akan diberkati. Ingat itu saudara-saudara kasih Tuhan. Nah yang terakhir. Yesus mati di kuburan. Di dalam goa. Malaikat bisa mengguringkan batu dari kuburan. Coba kuburan itu. Di goa itu ada kuburan, ada batu yang begitu berat. Waktu itu dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi. Agar supaya mayat Yesus tidak dicuri. Karena Yesus mengatakan 3 hari dari kematian akan dibangkit. Maka mereka mengirim prajurit-prajurit Roma untuk jaga supaya jangan sampai dicuri dia punya mayatnya. Malaikat datang untuk mengguringkan batu ini tersebut. Apa yang tidak bisa dikerjakan malaikat? Kalau Tuhan sudah memberikan otoritas, dia akan kerjakan. Ingat baik-baik. Ketika malaikat neraka mau mengerjakan sesuatu untuk saudara, jika dia akan membawa sesuatu kepada orang-orang itu hidup dalam kudus. Orang itu hidup percaya pada Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, malaikat yang neraka mau mengerjakan sesuatu kepada saudara, jangan takut. Itu pun harus seizin Tuhan. Karena kita hidup semua dilindungi oleh malaikat surga. Sebagai orang percaya. Maka kita lihat firman Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 25 dan 6. Ayat kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan mengguringkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudari kasih Tuhan. Itulah semua kerja malaikat, fungsi malaikat. Melindungi semua umat-umat Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan pada fungsi malaikat dalam seri kedua. Minggu depan kita akan sambung dengan seri yang ketiga. Saya percaya, jemaat dikasih Tuhan, fungsi malaikat ini berajar dengan baik-baik. Jika saudara sudah mendengar firman Tuhan ini, jika masih kurang bisa paham, kurang bisa meresap, lihat sekali lagi, bacalah firman-firman Tuhan itu. Karena itu semua dicatat oleh Alkitab. Bagaimana malaikat itu nyata menyertai semua umat-umat pilihannya. Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan masuk dengan sakramen perjamuan kudus. Marilah saya undang jemaat dikasih Tuhan untuk tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu, memberikan penjelasan kepada kami semuanya tentang fungsi malaikat itu apa. Ternyata malaikat yang dikirim oleh Tuhan, yaitu malaikat dari surga, berasa-rasa, beribu-ribu menjaga kita. Kalau enggak, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Sebagai kita anak Tuhan, selalu dijaga oleh malaikat. Kehidupan kita dan kebutuhan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, dan semua dijaga oleh malaikat.
Terima kasih Tuhan atas berikan pengertian ini kepada kami. Kami akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk membaca firman Tuhan ini. Kami akan lebih sungguh-sungguh lagi mentaati setiap perintah-Mu. Kami serahkan semua hidup kami dalam kasih-Mu. Semua hidup kita adalah anugerah yang Kau berikan pada kami. Semua kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami dan Tuhan selalu melindungi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti biasa, dalam 1 minggu di awal bulan, kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Saya undang jemaat yang ada di rumah mempersiapkan anggur dan roti. Marilah jemaat yang ada di rumah memegang roti ini. Roti ini kita percaya ini adalah simbol dari tubuh Kristus. Jemaat katakan amin. Amin. Di mana anggur ini yang kita pegang, kita percaya ini adalah simbol dari darah Kristus. Katakan amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, roti ini kita angkat di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita makan dengan iman. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang jemaat yang di rumah yang dikasihi Tuhan, angkatlah anggur di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang adalah lambang dari darah Kristus? Mari kita katakan amin. Dan kita minum cawan ini, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang ada di rumah, kita tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas perjamuan ini. Kami percaya, karena kami percaya iman kami bahwa Yesus telah mati untuk menembus dosa kami. Yesus telah disalibkan untuk menghapuskan semua tradisi nenek moyang kami. Semua kutukan sudah dipatahkan. Dan pada hari ini kami terima tubuh dan darah Kristus. Dan kami dengan iman percaya bahwa kami percaya hari ini kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup taat dan setia kepadamu. Kami serahkan semua perjamuan ini dan Tuhan kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas perjamuan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai pendeta Esentan, seperti biasanya kita melakukan perjamuan kudus. Maka setelah perjamuan kudus kita adanya memberikan persembahan persepuluhan. Karena keadaan COVID di DKI masih tinggi, karena tidak kita mengadakan ibadah secara fisik. Saya mohon kepada jemaat yang hari ini sudah melihat rekaman ini dan sudah mengikuti perjamuan ini, dihimbau untuk memberikan persembahan persepuluhan ke nomor rekening saya. Karena dengan memberi persembahan persepuluhan, uang ini bisa dipakai untuk segala kebutuhan di dalam gereja. Kita jangan seperti anak-anak atau sebagai orang-orang yang kalau beribadah baru mau memberikan persepuluhan. Tidak usah seperti ini, saudara dikasihi Tuhan. Ini bicara kedewasaan saudara. Ini bicara dengan ketaatan saudara. Saya himbau jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengan ini saya himbau bahwa jemaat segera melakukan transfer ke rekening saya di bawah ini untuk memberikan persembahan perpuluhannya. Jika saudara sudah memberi, boleh saudara untuk kirim kopi dia punya bukti transfer ke saya. Jika saudara merasa tidak perlu, juga tidak apa-apa. Karena saya akan bawa dalam doa saya, saudara sudah mentaati dan saudara sudah mendukung pelayanan saya.
saudara sudah mendukung gereja, karena di dalam gereja kita banyak membutuhkan biaya. Jadi uang itu dipakai untuk setiap rekaman, uang itu dipakai untuk setiap pekerja-pekerja pelayanan yang sudah melakukan aktivitas dalam melakukan pelayanan dan rekaman khotbah setiap minggu sekali. Kiranya Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu lakukanlah supaya kita benar-benar melakukan supaya gereja kita dapat memenuhi untuk dapat rekam setiap minggu sekali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Semua nomor rekening sementara ini kirim ke rekening saya, karena dengan rekening saya akan membagikan kepada semua pekerja gereja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya himbau bangkit berdiri. Mari kita baca pengakuan iman lasuri kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Khusus hari ini saya akan doa berkat untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari jemaat yang ada di rumah, angkat tangan ke atas kepala saudara. Saya akan doa berkat kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapa kami yang di surga, semua jemaat-jemaat-Mu ada di rumah. Mereka mengangkat tangannya di atas kepala mereka. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan berfirman kepada umat-Mu dan memberkatilah umat-Mu dan melindungi umat-Mu. Tuhan menyindari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan mereka dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu. Kepada mereka Tuhan memberikan mereka damai sejahtera. Berkati umat-Mu, berkati kehidupan mereka, berkati semua pekerjaan mereka, berkati semua rumah tangga mereka, berkati semua aktivitas mereka. Tuhan selalu memberkati mereka semuanya. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan menurunkan berkat dan Tuhan mengasihi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat dikatakan dia ada di rumah katakan amin. Salam, selamat berhaminggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat dan saudara-saudari yang ada di rumah. Saya percaya Tuhan selalu kirim malaikat beraksasa menjaga saudara-saudara semuanya. Amin.